Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaihu, prodi PAI kelas 3E kampus IAI Syarifuddin, dan di sini saya akan mempresentasikan terkait pendekatan, model, metode, teknik, strategi pembelajaran yang di sini dibimbing oleh dosen pengampuh yaitu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terkait pendekatan. Apa pendekatan itu? Pendekatan adalah sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses pembelajaran. Jadi di sini kita bisa memaknai bahwasanya sudut pandang atau pendekatan ini adalah sudut pandang atau titik tolak guru dalam proses suatu pembelajaran. Jadi guru di sini atau pendidik di sini bisa memiliki pandangan atau sebuah titik tolak untuk dalam sebuah proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sini pandangan di sini terjadinya pandangan akan sebuah proses yang sifatnya itu masih sangat umum. Jadi umum hanya sekedar hanya sebuah pandangan saja, masih sifatnya di sini masih umum. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan atau sebuah pengertian dari pendekatan di sini yang di sini tidak saya cantumkan di PPT-nya. Tapi pendekatan di sini menurut Nur Jannah itu ada dua pandangan atau dua pemahaman makna. Yang pertama itu adalah berarti memandang fenomena, ya sama halnya memandang itu tadi, fenomena baik dalam budaya ataupun sosial. Kemudian yang nomor dua itu adalah pemahaman makna terkait kedisiplinan ilmu. Jadi kedisiplinan ilmu kan ya juga butuh sebuah pendekatan. Maka di sini terkait perihal ini dapat disebut sebuah pendekatan sosiologis, sama artinya dengan mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sosiologis. Itu menurut Nur Jannah. Kemudian jadi tidak di sana juga ada beberapa perbedaan dari pendekatan makna dari pendekatan itu. Jadi kalau secara garis besarnya itu pendekatan itu adalah sebuah proses pembuatan dan juga cara mendekati suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya sebuah pendekatan ini adalah proses pandangan atau titik tolak guru dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian yang nomor dua itu adalah metode, model. Yang nomor dua itu adalah model. Model ini adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar di awal sampai akhir pembelajaran, dikemas secara khas oleh seorang guru. Jadi model ini ya bentuk dari sebuah proses bentuknya. Jadi kalau pendekatan itu kan adalah proses atau sudut pandangannya. Kemudian kalau model di sini adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir. Jadi modelnya itu pembelajaran itu seperti apa nantinya untuk yang dikemas oleh seorang guru yang akan disampaikan oleh kepada
siswa atau peserta didiknya. Jadi di sana itu apa ya model ini adalah garis besarnya itu adalah sebuah bentuk dari pembelajaran tersebut yang dikemas khas oleh seorang guru. Jadi model di sini tidak lebih atau tidak jauh dari kata-kata bentuk. Jadi ya sekiranya apa namanya ya, kalau bisa kita simpulkan, biar kita simpulkan itu bahwasanya metode model ini adalah sebuah bentuk pembelajarannya. Bentuknya kalau pendekatan itu tadi kan adalah sebuah proses pendekatan atau proses sudut pandang guru dalam suatu pembelajaran. Nah, kalau model di sini adalah sebuah bentuk dari pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang nomor 3 ini adalah metode. Metode apa metode? Itu metode adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam menggandakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, jadi kalau metode ini adalah cara, biasanya ini bukan cara ya. Ya cara bisa kita sampaikan ini adalah cara bagaimana guru menyampaikan suatu pembelajaran kepada peserta didiknya. Nah, jadi di sana itu metode, entah itu pakai metode ceramah atau metode apalah, pokoknya metode ini adalah sebuah sebuah cara bagi seorang guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran kepada peserta didiknya. Itu pengertian dari metode. Kemudian ya ada beberapa lagi metode, pengertian dari metode di sini. Jadi metode di sini menurut siapa? Menurut Knowles. Jadi metode itu adalah pengorganisasian peserta didik di dalam upaya mencapai tujuan belajar. Jadi di sana itu pengorganisasian itu bisa kita maknai bahwasanya di sana itu guru itu menyampaikan pembelajaran atau materinya itu dengan cara sebagaimana cara itu bisa mencapai tujuan bagi peserta didiknya. Jadi di situ. Jadi secara garis besarnya metode itu dapat diklarifikasikan ke dalam 2 bagian, yaitu metode mengajar dan juga yaitu metode mengajar merupakan metode mengajar yang lazim digunakan oleh guru dan disebut dengan metode tradisional. Sedangkan metode inkonvensional yaitu adalah sebuah metode pengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum seperti metode modul, pengajaran berprogram, dan juga pengajaran unit. Jadi di sana itu metode di sana itu ada 2 klarifikasi. Jadi bagian yang pertama itu atau metode mengajar secara konvensional ataupun inkonvensional. Jadi metode ada yang diklarifikasikan ke dalam metode mengajar konvensional dan juga inkonvensional. Ya, sedangkan yang konvensional di sana merupakan metode mengajar yang lazim digunakan oleh seorang guru, yang sudah berlaku atau sudah sering digunakan oleh seorang guru itu adalah metode konvensional. Sedangkan kalau metode inkonvensional yaitu metode yang masih belum berkembang dan juga belum lazim digunakan secara umumnya, seperti metode modul, pengajaran berprogram, dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian yang nomor 4 yaitu teknik. Teknik ini adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Jadi teknik ini adalah sebuah langkah-langkahnya. Kalau metode itu tadi cara,
kalau model itu adalah bentuk, sedangkan kalau pendekatan itu adalah proses. Itu secara garis besarnya ya. Kemudian kalau teknik ini adalah langkah-langkahnya, bagaimana langkah-langkah seorang guru yang ditempuh dalam metodenya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Jadi langkah-langkahnya ini ada pada tekniknya nanti yang akan disampaikan oleh guru untuk kepada peserta didik agar dia itu bisa memahami dan juga memiliki sebuah tujuan dalam hal pembelajaran tersebut, yaitu teknik. Dan juga teknik di sini menurut Morris, teknik ini adalah sebuah teknik yang dapat berprosedur yang sistematis sebagai bentuk untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang kompleks dan ilmiah. Jadi di sini ya itu adalah suatu langkah-langkah untuk apa yang dapat dipahami bahwa teknik ini merupakan prosedur yang sistematis sebagai petunjuk. Jadi sistematisnya itu ya terarah, jadi terarah ya terstruktur. Jadi langkah-langkahnya guru menyampaikan apa metodenya itu seperti apa. Nah, itu langkah-langkahnya itu akan struktur nanti itu. Jadi di sana itu adalah sebuah apa ya? Sebuah sebuah prosedur yang akan dia sampaikan oleh guru, disampaikan kepada murid-muridnya atau peserta didiknya. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 5 ini adalah strategi. Nah, strategi apa strategi itu? Strategi ini adalah suatu rangkaian aktivitas. Strategi ini adalah suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang mesti dikerjakan oleh siswa dan guru demi mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan juga efisien. Jadi strategi ini rangkaian aktivitasnya. Jadi rangkaian aktivitasnya dalam sebuah pembelajaran itu seperti apa? Nah, di sini adalah itu merupakan strateginya. Strategi dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi strategi ini adalah rangkaian aktivitasnya itu seperti apa dalam sebuah pembelajaran tersebut. Itu strategi. Kemudian di sini strategi pembelajaran menurut Verelberg dan juga Driscoll dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Pemberian materi pembelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Jadi strategi pembelajaran ini sebuah langkah atau sebuah aktivitas, bentuk kegiatan aktivitas di sana itu untuk tujuan agar pemberian materi pembelajaran ini dapat tercapai atau dapat ditujukan kepada siswa-siswa. Jadi di sana ya ada di sana itu juga strategi ini ya rangkaian, jadi rangkaian aktivitas pembelajaran yang mesti dikerjakan. Jadi rangkaian itu nanti seperti apa saja penggunaan dalam sebuah model, metodenya itu seperti apa, nanti rangkaiannya itu juga ada di sana. Nah, sedangkan di sini secara strategi ini memiliki arti rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi yaitu langkah-langkah aktivitasnya itu merupakan strateginya itu seperti apa, rangkaiannya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Sedangkan kesimpulan di sini
metode pendekatan strategi, model pendekatan strategi, metode teknik, taktik dalam pembelajaran merupakan suatu yang penting dalam proses pembelajaran belajar mengajar. Keenam elemen tersebut saling berhubungan. Apabila antara pendekatan strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi keenam komponen, keenam elemen ini harus saling sangat penting, harus saling berhubungan. Karena kalau sudah tercapai taktik ataupun langkah-langkah dari sebuah proses pembelajaran itu, maka akan terbentuk apa yang disebut dengan model pembelajaran. Nah, seperti itu. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.